Pemkab Indramayu sebut kontroversi Ponpes Al Zaitun bukan kewenangannya, urusan MUI dan Kemenak. Hai orang yang mengatakan Al Zaitun tidak berguna bagi masyarakat Indramayu. Hai yang mengatakan itu, datang ke sini diundang dan baik-baik. Nanti kita gelarkan karpet merah supaya paham peradaban umat manusia. Tidak terlalu paham. Orang Muslim di Indonesia ini entah ada 1% atau tidak yang bisa bahasa Arab. Beda dengan orang di Israel sana, mau bahasa kedua. Dulu syarik, susah orang Jawa atau orang Indonesia menerjemahkan syarik. Karena ada syarif, ada syarik. Yang syarik itu garong, yang nggak pernah ikut bangun, nggak pernah ikut mendanai, apalagi nyumbang, apalagi ini, kok mengambil alih. Ya mbak ngoco, bercermin sana. Mazhab apa itu? Mazhab garong. Dengarkan, dengarkan, dengarkan. Yang mengaku ulama umat itu, kamu mengisyaratkan menjadi garong. Kami dari MUI menyatakan dengan tegas bahwa kalau paham seperti itu yang diajarkan, maka sudah pasti itu adalah ajaran paham sesat. Nah, kemudian kita konfirmasi lagi dengan adanya maklumat dari beberapa MUI, ada dari Sumatera, Tanah Datar, kemudian ada maklumat dari MUI Malaysia yang berkaitan dengan paham ini, mereka semua menyesatkan bahwa ini sesat. Nah, kemudian kami dari MUI Sulawesi Selatan mencoba lebih mendalami lagi ini ajaran, maka kami menugaskan salah seorang pegawai kami di staf kami di MUI untuk turun memperjelas. Pak YG ini siap untuk dibina oleh MUI karena ajaran-ajaran sesatnya. Jadi artinya secara tersirat dia sudah mengakui dan siap untuk dibina oleh Majelis Ulama Indonesia. Iya, jelas ini ajaran sesat karena lewat laporan-laporan masyarakat kita. Dan ini pengikut-pengikutnya ini luar biasa ya. Dia datang kemudian terjadi ada istrinya yang merasa, jadi ada suami istri yang ikut, ada yang tidak. Jadi ini murni laporan masyarakat kemudian kita benturkan dengan pimpinannya. Ya, oleh karena itu kami mohon kepada masyarakat agar supaya jangan gampang terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat seperti ini. Karena kita sebagai umat Islam tidak ada yang termahal dalam hidup kita kecuali menjaga akidah kita, keimanan kita. Makanya kita jangan sembarang melihat guru, melihat itu ada tanda-tandanya kalau ini guru yang tepat untuk dijadikan sebagai sandaran dalam referensi keagamaan. Ya, kita melihat ilmunya, kita melihat keulamaannya. Mungkin karena ini ada aset sekian ribu hektar gitu ya, sekian asetnya itu banyak dan sebagainya, mungkin setengah hati. Jadi kalau begitu ya teliti orang-orangnya. Ya, hukum dengan hukum Indonesia apabila dia melanggar, tapi jangan rusak misalnya lokasinya, tempatnya, jangan segel gitu loh, tetap dibina. Di hasil kita rekomendasi 2002 juga seperti itu, karena memang ini mengakibat banyak, minta lebih bijak, kemudian diklarifikasi mana yang bisa dibina aja. Kan mungkin ada 3 kategori ya, ada ideologi yang melawan NKRI, maka nggak ada tawar menawar. Jadi kalau dia sebagai ideolognya, sebagai agen, ini juga perlu diwaspadai karena dia akan tadi merekrut. Tapi follower tingkatan yang paling bawah, orang yang hanya ingin belajar Islam, memondokkan anaknya, ini orang yang nggak ngerti. Ini harus yang dibimbing yang ini. Udah ucapan togut kok, udah ucapan sumpah, udah ucapan negeri ini negeri yang zalim. Pemerintahnya togut. Baik, segera diambil tindakan. Kita ingatkan kepada seluruh masyarakat, khususnya para santri, untuk betul-betul berhati-hati, jadi saring sebelum sharing, sehingga kemudian hal-hal yang bisa memecah belah bangsa, yang bisa memecah belah persatuan itu harus hindari.
tentunya siapapun pemimpinnya, sekali lagi siapapun pemimpinnya, yang namanya persatuan dan kesatuan di atas segalanya, karena siapapun itu membutuhkan persatuan dan kesatuan masyarakat, persatuan dan kesatuan bangsa untuk menjalankan program-program nasional ke depan menghadapi tantangan global yang penuh ketidakpastian. Kontroversi terkait Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu terus saja bermunculan. Hal itu menarik perhatian banyak orang. Sekarang pemerintah Kabupaten Indramayu berbicara tentang pondok pesantren di Kecamatan Gantar. Menurut Jajang Sudrajat, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Indramayu, kewenangan pemerintah pusat untuk menangani masalah agama seperti praktik peribadatan di Ponpes Al Zaitun, urusan Kemenag dan MUI dalam hal ini. Yang berkaitan dengan agama itu urusan pemerintah pusat yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Jadi kita paling hanya bisa berkoordinasi dengan Kemenag, kata Jajang saat ditemui di ruang kerjanya Kamis 11 Mei 2023 lalu. Juga Jajang menyatakan bahwa Al Zaitun tidak memberitahu orang lain termasuk pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Pejabat dari Pemkab Indramayu juga harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Mahat Al Zaitun jika mereka ingin mengunjunginya. Kalau mau ke situ kita harus tersurat dulu, tidak bisa langsung datang ke situ, cetus Jajang. Meski demikian, Jajang meminta kepada masyarakat untuk bisa menjaga kondusivitas daerah terkait banyaknya kontroversi mengenai Mahat Al Zaitun yang kini menyebar di media sosial. Seperti mengenalkan salam Yahudi, wanita sholat satu baris dengan pria, Jajang meminta agar di masyarakat bisa menahan diri dan tidak mengambil tindakan yang membuat suasana menjadi tidak kondusif. Menurut Jajang, Pemkab Indramayu hanya melihat masalah ini dari sudut pandang kerawanan sosial ketika terjadi konflik dengan masyarakat sekitar. Sejauh ini belum ada laporan tentang konflik sosial di masyarakat setempat terkait Al Zaitun. Terbaru sekali Pondok Pesantren Al Zaitun telah menjadi perhatian publik di media sosial karena banyak kontroversinya. Setelah memperbolehkan para santri putri berkhutbah saat sholat Jumat, kini diperbolehkannya santri melakukan zina dan mendapatkan uang untuk menebus dosanya. Dia mengatakan bahwa santri di Ponpes Al Zaitun di Indramayu tidak diperbolehkan berpacaran atau zina. Namun aturan ini tidak berlaku bagi santri yang memiliki uang karena uang dapat membayar dosa zina. Gak boleh pacaran, gak boleh berzina. Kalau nggak punya duit, kalau punya duit bisa dilakukan. Nanti ada majelis hukumnya bertahkim kena pasal sekian. Dengan bayar uang 2 juta dosanya hilang, katakan Setiawan dikutip dari kanal YouTube Henry Pras Senin 5 Juni 2023.